Selamat sore pemirsa. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda merenungkan arti sebuah kehidupan. Pada umumnya, orang-orang beranggapan bahwa pekerjaan memungut sampah adalah pekerjaan yang sangat menjijikan dan hanya dikerjakan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Namun berbeda halnya dengan seorang bapak yang akan kita temui hari ini. Bapak Jabar, kakek berusia 92 tahun yang biasa dipanggil Engkong, sudah 6,5 tahun ini menarik gerobak sampah dengan tubuhnya yang sudah rentah. Pasti pernah dapatkan cobaan yang berat, seakan hidup. Izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama kami Jabar, biasa disebut Engkong. Saya lahir di Bandung tahun 1917. Saya pernah belajar di kursus wartawan Surabaya dan bahasa Inggris D2 2 tahun juga di Surabaya. Saat ini kami hidup sebatang kara dan hidup dari hasil memungut sampah. Segala yang telah terjadi, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Jabar atau yang biasa disapa dengan Engkong. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar? Sehat-sehat saja, alhamdulillah. Pak, saya langsung kepada pertanyaan ya Pak ya. Bapak kan bekerja sebagai pemungut sampah ya? Betul. Sudah berapa lama ya Pak? Ada 20 tahun. 20 tahun ya Pak ya? Berarti itu sekitar dari tahun 1990? Iya. Betul ya? Iya, Kurang lebih ya? Kurang lebih. Oke, keluarga Bapak di mana Pak ya? Keluarga ada di Banyuwangi. Semuanya? Ya, berpisah-pisah lah. Istri, putra-putri semua? Jadi waktu itu kita masih berkumpul. Karena mengingat mereka itu umurnya nggak sepanjang kami. Jadi semua anak, menantu sudah meninggal semua. Tinggalkan ku sendiri. Baik, kembali ke pekerjaan Bapak ya Pak ya. Tadi kan pekerjaan Bapak adalah pemungut sampah. Berarti Bapak kan mengandalkan sampah-sampah atau hasil buangan yang ada di sekeliling kita ya. Betul. Kalau saya boleh tahu tanpa menyinggung perasaan Bapak, Kata ada. satu hari itu dapat berapa ya Pak Jabar ya? Kalau dulu sekitar zaman Presiden Soeharto itu Sebelum reformasi ya? ya itu nyatanya faktanya itu barang banyak. Loh, sampah banyak dong Pak. Iya, sampah banyak, coba barangnya juga banyak. Oh, Tapi sekarang itu sampah-sampah yang kita ambilin itu sampah-sampah yang sebetulnya harga jualnya sangat murah. Itu kalau kita porsir tenaga dari pagi paling banter hanya 30.000. apa itu cukup Pak? Sebenarnya uang 25.000 itu untuk hari-hari sebenarnya nggak cukup, mengingat harga-harga makanan itu mahal. Jadi terpaksa kami hanya mencukupi apa adanya. Jadi kalau uang itu tidak mencukupi, berarti konsumsi untuk kami terpaksa dikurangi. 25.000 itu dipakai untuk apa aja Pak? Satu, yang 25.000 itu yang pasti harus, itu yang 15.000 untuk kucing, Kucing? untuk makanan kucing ya. Bapak pelihara kucing? Itu kucing itu sebetulnya bukan kucing kami, jadi kucing di gang itu. Tapi karena dulu saya melihat, menyaksikan kalau kucing-kucing itu dalam keadaan kurung, ada yang luka kena siram, ada yang luka,
Itu yang menyebabkan saya sebagai manusia biasa itu merasa terhanyut. Berapa banyak kucing yang mau punya? Itu kalau kucing yang kami punya itu nggak punya. Oh Tapi iya, nggak datang ya, yang mau kucing kasih itu kucing gang. Kucing yang adanya di gang itu. Sedang gang itu kan bukan gang, itu gang sebetulnya gang agak kumuh begitu. Jadi kucingnya banyak. Jadi kucing itu mau makan apa di situ, apa makan sayuran, apa tempe yang ada pedas itu mereka itu nggak bakalan mau. Jadi terpaksa kurus-kurus. Ya karena saya tukang mungut, barangkali di catering ada makanan, ada ikan, kita bawa, lalu kita cuci, lalu kami berikan kepada mereka. Tapi kalau di catering tidak ada, itu mau nggak mau, beli ya? kami harus beli yang seharga 15.000 itu. Jadi ikannya 10.000 dan nasinya 5.000. Lalu kita aduk, lalu kita berikan mereka satu persatu. Lah ada lagi kucing kami itu yang kami ambil, udah kami piara selama 6,5 tahun itu, matanya buta karena mata itu menurut keterangan orang sekitar itu dicokel oleh preman. Kenapa sih Bapak suka sama kucing? Karena begitulah, kita ada perasaan kemanusiaan. Mestinya kalau kita jadi binatang juga kita harus ada perasaan kebinatangan. Oke. Ya kira-kira begitulah. Gitu ya Pak. Engkong ini tuh memulai memungut sampah setiap harinya tuh dari jam berapa sih? Karena mengingat yang pemulung itu terlalu banyak, lalu mereka itu kebanyakan pagi-pagi udah mungut. Jadi di mana kami mau mungut, itu barang-barang udah habis. Jadi Rebutan gitu ya? Ya, jadi seolah-olah rebutan. Jadi kami ngambil keputusan, kami mungutnya yang setengah siang, jadi yang setengah lagi malam hari. Jadi kami berangkat mungut itu jam 1 siang, pulangnya jam setengah 10 malam. Terus harapan Kong apa sih untuk kehidupan yang akan datang? Gitu, mau seperti ini terus atau mau apa? Ada keinginan apa atau gimana? Jadi kami yang sudah tua begini, yang umur 92, itu kita nggak bisa berpikir terlalu jelimet begitu ya. Jadi seolah-olah apakah kita ingin seperti dulu, hidup normal, hidup yang lebih layak, penghasilan yang bagus, jabatan yang bagus. Tapi karena sekarang kita umur udah 92, udah banyak yang handicap begitu, tubuh saya handicap, jadi psikologi juga handicap. Jadi kita pasrah kepada apa kehendak Tuhan. Gitu ya. Jadi kita nggak berontak untuk ini itu. Life must go on ya. Emangnya Kong bahagia ya dengan pekerjaannya ini? Sebetulnya ukuran bahagia itu sebetulnya hanya relatif. Jadi apakah orang berbahagia dengan harta? Itu karena memang dia tujuannya hidup ingin jadi kaya raya. Itu baru dia bahagia kalau dia itu kaya raya. Kalau dia itu misalnya saintis, itu dia itu bahagia kalau misalnya bisa membuat buku ilmiah atau penemuan yang sifatnya ilmiah, itu baru bahagia. Sekarang orang misalnya petani, kalau punya tanah yang lebar, tujuannya jadi petani yang sukses, tanah lebar, itu bahagia. Nah, yang semisal itu terlalu banyak kalau disebut daftar panjang. Tapi bagi kami sendiri yang dinamakan bahagia, itu kami tangkap unsur yang terpenting aja. Misalnya saya itu badan sehat, jiwa sehat, itu kami menganggap itulah bahagia. What time it is going 9. Right now is 3 p.m. Oh, What do you want to do? I am not surprised. Ya, jadi sekarang mau ngaji dulu ya, Kong ya. Yeah. And then next to that I will read the Quran. Oh gitu. Baiklah kalau gitu ya, pemirsa. Sekian dulu. Pak Jabar alias Engkong ini akan segera melakukan aktivitas berikutnya, yaitu mengaji. Anugerah tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik.
Dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Melakukan yang terbaik, Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang... Pemirsa, ternyata pekerjaan memungut sampah adalah pekerjaan yang mulia. Mereka membantu mendaur ulang sampah-sampah menjadi benda yang berguna. Dan tentunya, hal ini dapat mengurangi sampah di DKI Jakarta. Semoga dengan adanya hal ini dapat membuat kita tidak lagi memandang sebelah mata terhadap mereka. Dan mungkin, orang seperti Ngkong bukanlah satu-satunya yang ada di Jakarta. Saya Astia, demikianlah True Story kali ini. Jangan menyerah, jangan menyerah.